Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Syridgon, NIM 2003015011028, kelas PJKRC. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang psikologi belajar. Teori behavioristik adalah teori yang berkembang antara tahun 1849 sampai 1936 atau pada pertengahan abad ke-20 di Amerika Serikat dan mendominasi dunia psikologi belajar. Berikut teori belajar yang akan dikemukakan di sini meliputi koneksionisme dari Thorndike, classical conditioning dari Pavlov, dan operant conditioning dari Skinner. Menurut koneksionisme dari Thorndike, yaitu teori belajar pada hewan dan manusia pada dasarnya berlangsung menurut prinsip-prinsip yang sama. Dasar terjadinya belajar adalah terjadinya pembentukan asosiasi bond connection antara kesan panca indera, sense impression, dan kecenderungan untuk bertindak, impulse to action. Hukum kesiapan. Hukum kesiapan akan berlaku jika 3 buah kondisi seperti di bawah ini dipenuhi, yaitu 1. Seseorang cenderung akan melakukan suatu tindakan jika tindakan tersebut dapat menimbulkan kepuasan dan mengakibatkan tidak dilakukannya tindakan-tindakan lain. Kedua, seseorang yang memiliki kecenderungan untuk bertindak tetapi tidak jadi melakukan sesuatu akan menimbulkan ketidakpuasan. Ketiga, seseorang cenderung untuk tidak melakukan suatu tindakan tetapi karena ia dipaksa untuk melakukan suatu tindakan akan menimbulkan ketidakpuasan dan berakibat dilakukannya tindakan-tindakan lain untuk mengurangi atau meniadakan ketidakpuasan. B. Hukum latihan. Hukum ini menjelaskan bahwa dengan mengulang-ulang respon tertentu sampai beberapa kali akan memperkuat koneksi antara stimulus dan respon. Hukum ini menunjukkan koneksi antara kondisi yang merupakan perangsang dan tindakan akan menjadi kuat karena latihan law of use, dan koneksi akan menjadi lemah karena kurang atau latihan dihentikan law of disuse. Hukum efek. Hilgard dan Bauer 1977 menjelaskan bahwa menguat atau melemahnya koneksi merupakan konsekuensi dari hasil. Menurut hukum, koneksi antara elemen stimulus respon akan menjadi kuat jika mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan sebaliknya. Hukum ini menyatakan bahwa suatu tindakan yang diikuti oleh akibat yang menyenangkan seperti hadiah atau pujian cenderung untuk diulangi dan ditingkatkan, sedangkan untuk perbuatan yang diikuti oleh akibat yang tidak menyenangkan seperti hukuman, celaan, dan sebagainya cenderung untuk dihentikan dan tidak akan diulangi. Hukum ini merupakan justifikasi penggunaan penghargaan, pujian, celaan, dan hukuman sebagai alat pendidikan. D. Konsep transfer of training. Teori transfer of training dikenal pula dengan nama Theory of Identical Elements
yang menyatakan bahwa transfer belajar akan terjadi apabila antara hal yang sama yang dipelajari dengan hal baru yang dipelajari terdapat unsur-unsur yang identik. Dengan demikian, untuk memperoleh transfer belajar secara optimal, maka bahan pelajaran yang akan disajikan untuk mendukung sebanyak mungkin kesamaan yang mungkin akan berguna dalam kehidupan masyarakat. 2. Classical conditioning dari Pavlov. Eksperimen-eksperimen yang dilakukan Pavlov mengenai berfungsinya kelenjar ludah pada anjing merupakan contoh klasik mengenai bagaimana tingkah laku tertentu dapat dibentuk dengan pengaturan dan manipulasi lingkungan. Proses pembentukan tingkah laku tersebut disebut proses persyaratan, conditioning process. Inti dari teori ini adalah tingkah laku tertentu dapat dibentuk dengan memberikan kondisi tertentu secara berulang-ulang untuk memancing perilaku yang diinginkan sesuai tujuan. Seperti Pavlov dan Watson, Skinner juga memikirkan perilaku sebagai teori ini berkembang dengan melakukan percobaan pada tikus yang dimasukkan di kotak dan dipasang pengungkit, sehingga apabila pengungkit tersebut ditekan maka akan mengeluarkan makanan. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, Skinner membedakan adanya dua macam respon, yaitu responden respons yaitu ditimbulkan oleh perangsang-perangsang tertentu, lalu operan respon yaitu timbul dan berkembangnya diikuti oleh perangsang-perangsang tertentu. Dewasa ini teori Skinner sangat berpengaruh besar konsep-konsep behavioristic control dan behavior modification yang sangat populer pada kalangan tertentu bersumber dari teori ini. B. Teori kognitif. Teori ini muncul karena para ahli teori ini tidak dapat menerima ikatan stimulus respons sebagai unit perilaku yang sangat memuaskan. Mereka menyangkal bahwa conditioning atau asosiasi mekanisme stimulus dan respon dapat dipakai untuk memahami perilaku. Para ahli teori kognitif ini diantaranya adalah Kafka, Kohler, Combs, Tolman, Roger, dan Lewin. A. Teori Gestalt. Teori ini dikembangkan oleh Kafka 1935, Kohler 1925, 1947, 1969, dan Wertheimer 1945. Dalam percobaan, Kohler menggunakan simpanse dalam kandang dengan menempatkan dua buah tongkat yang dapat digunakan untuk menusuk pisang yang berada pada luar kandang. Penelitian yang dilaksanakan aliran ini pada mulanya diarahkan untuk pengamatan bentuk Gestalt. Dari penelitian yang dilakukan, maka ditemukan hukum-hukum sebagai 1. Hukum Pragnas, 2. Hukum kesamaan, 3. Hukum kedekatan, 4. Hukum ketertutupan. B. Teori Medan dan Lewin. Teori Medan mula-mula dikembangkan oleh Kurt Lewin pada tahun 1935, 1936, dan 1942 berdasarkan teori Gestalt. Prinsip-prinsip Gestalt yang telah dikemukakan di atas diakui berlakunya oleh Lewin. Di samping itu, ia menambahkan unsur-unsur baru mengenai belajar seperti berikut. Yang pertama, belajar adalah mengubah struktur kognitif. 2. Peranan hadiah dan hukuman. 3. Masalah sukses dan gagal. 4. Taraf aspirasi. Kesimpulan, menurut teori koneksionisme, dasar terjadinya belajar adalah terjadinya pembentukan asosiasi antara kesan panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak. 3 buah hukum primer yang dikemukakan Thorndike adalah hukum kesiapan, hukum latihan, hukum efek, dan konsep transfer of training. Menurut teori classical
conditioning dari Pavlov. Tingkah laku tertentu dapat dibentuk dengan memberikan kondisi tertentu secara berulang-ulang untuk memancing perilaku yang ingin sesuai tujuan. Skinner yang mengembangkan teori operant conditioning mengemukakan perilaku sebagai hubungan antara perangsang dan respons. Menurut Skinner, adanya dua macam respon, yaitu responden respon dan operant respon. Teori Skinner sangat besar pengaruhnya. Konsep-konsep behavior control dan behavior modification sangat populer pada kalangan tertentu dalam dunia pendidikan, khususnya dalam lapangan metodologi dan teknologi pengajaran. Pengaruh dari teori ini sangat besar. Teori Gestalt menganggap bahwa insight merupakan inti dari belajar. Karena itu, apa yang dipelajari hendaknya dipahami dan dimengerti. Hukum-hukum ini meliputi hukum Pragnas, kesamaan, kedekatan, dan ketertutupan. Unsur-unsur baru mengenai belajar menurut teori medan dari Kurt Lewin sebagai berikut. Belajar adalah pengubahan struktur kognitif, peranan hadiah, dan hukuman sebagai motivator, masalah sukses dan gagal, taraf aspirasi. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.